Alhamdulillah. Hah? Terserah panitia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon minta waktu sebentar para jemaah. Insyaallah pembelajaran malam hari ini yaitu kitab Syahrus Salikin jilid 3. Namun terbatas ada 13 buah yang tersedia. Insyaallah akan kita kembali manakala ada pemesanan. Oleh karena itu, bagi para jemaah yang ingin berinfak untuk pembelian kitab Syahrus Salikin, satu buahnya kurang lebih Rp85.000. Sekali lagi bagi para jemaah yang ingin berinfak untuk pembelian kitab Syahrus Salikin yang terjemah jilid 3 sekitar Rp85.000 dan bisa langsung menghubungi pengurus Masjid Al-Mu'minin atau petugas Masjid Al-Mu'minin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala hajat kita berataan. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sirr wa ma'mul wa salasahum zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahaba wal qaraba summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wa minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid Al-Bustami summa ila ruhi Syekh kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jalani summa ila ruhi Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Madani summa ila ruhi khalifati Syekhina wa jaddina wa malana Muhammad Arsyad ibn Abdullah Kalambayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Farimbani summa ila ruhi Ustazina Ahmad Fahmi ibn Zamzam ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وصولهم وفروعهم بأن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Babul awal fi bayani ajaibil qalb. Dapat sudah. Bab yang pertama. Sudah dapat ya? Dapat sudah. Ya. Sudah. Sudah. Ya. Al-babul awwalu fi bayani ajaibil qalbi. Bab yang pertama pada menyatakan ajaib-ajaib yang di dalam hati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh illa wahya al qalbu. Artinya perhatian
bahwasanya di dalam jasad anak Adam ada sepotong daging. Apabila baik ia daging itu, niscaya baik sekalian badan kita. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Dan apabila binasa ia daging tadi, niscaya binasa sekalian badan. Ketahuilah olehmu, yaitu hati kita, ya. Bila hati kita bagus, maka seluruh organ kita bagus. Karena yang memerintah bekerja anggota kita hati. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, faqad tabayyana bihadhil hadis anna al-asla huwa al-qalbu wa huwa al-amirul muta' fi alamil jasad wal baqiyatu ra'iyatuh. Artinya, maka sesungguhnya telah nyata dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwasanya asal kemuliaan manusia itu yaitulah hati. Karena hati itu yang dilihat atau yang dipandang oleh para malaikat Allah. Dan yaitu seperti raja yang diangkat di dalam alam jasad itu. Dan sekalian anggota yang jahir yang tinggal, yakni yang lain daripada hati itu, yaitu seperti tentaranya yang mengikut akan dia hati. Karena hati tadi pemimpinnya. Bila hati kita sudah kuat, selalu mendorong ingin berjamaah ke masjid, maka tidak ada bisa yang lain masuk. Apapun, tetap hatinya mendorong untuk berjamaah ke masjid. Hatinya sudah kuat, dikelilingi oleh nurnya Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab banyaknya zikir, dengan sebabnya banyaknya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikuasai oleh itu. Dan ketahui olehmu, hai saudaraku yang menjalani akan tarekat atau jalan, yang menyampaikan akan ma'rifah akan Allah Ta'ala, yang sebenar-benar ma'rifah itu, bahwasanya adalah ahlu sufi memisalkan mereka itu akan hati seperti raja. Jadi sini orang-orang sufi itu seperti raja. Artinya pemimpin yang adil. Dan memisalkan mereka itu ahli sufi akan badan manusia itu seperti negeri tempat kerajaannya itu. Dan memisalkan ia akan segala anggota yang jahir itu seperti tentaranya, hati. Dan murad ini bahasa Arab lah, yang dikehendaki, arti bahasa kita. Dan yang dikehendaki dengan anggota yang jahir itu, yaitu seperti mata kita. Kalau ketika kita melepaskan pandangan mata itu tergantung hati kita. Bilanya hati kita yang memberikan kekuasaan kepada hati itu nafsu, maka mata itu senang memandang yang sesuai dengan nafsu tadi. Tapi kalau sudah mata kita dikuasai oleh nur, bahasa nur ini kan umum lah, jadi bukan cahaya. Kalau cahaya tuh terdinding sedikit sudah tidak bisa menembus.
dan hidung. Hidung kita ada ciuman, mencium. Pasti kalau sudah dikuasai oleh hati, pasti senang mencium nang harum. Ya lah. Senang mencium bau nang harum-harum tuh. Karena hakikat harum itu Rasulullah. Nah, sumber ainut tibe itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diantaranya yang paling melekat itu lah minyak harum itu jangan tertinggal kita. Itu lebih diutamakan dari pakaian kita. Karena salat-salat itu kan pakaian berburuk, tapi kalau suci dan bersih sah. Jadi kita harus mempertimbangkan mana rarangnya minyak harum atau baju. Sedangkan minyak harum ini melekat yang paling disenangi Rasulullah. Karena ainut titis sumber harum itu Rasulullah. Makanya Rasulullah bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum salasun, kata Rasulullah. Paling kucintai dunia kamu adalah 3. Pertama, at-tibu, minyak harum. Karena hakikatnya sidin. Orang yang sudah muhabbah dengan Rasulullah, itu luar biasa minyak harumnya. Lebih diperhatikan daripada yang lain-lain ketika sedang beribadah. Nah, kalau sudah pencium kita senang nang harum, berarti mulai sudah tuh. Kenapa Rasulullah lalat dan nyamuk tidak mau? Kada bisa, kada kau hingga. Lalat tuh senangnya yang bau-bau busuk, ya kan? Nah, ini. Kalau bau busuk, lalat mahurong mana masa kita ya ada. Harum ada mau. Yang dimaksud busuk di sini bukan syariat, tapi hakikat. Najis, syirik. Dan telinga anggotanya. Mata, hidung, telinga. Nah, telinga kalau sudah mendapat nur, ya pasti senang didengar-dengar sifatnya pujian-pujian terhadap Allah. Kakanakannya itu, kalau kita biasakan lah, umur setahun tuh kita biasakan mendengarkan Al-Quran, syair. Coba aja ada gerakannya. Bila mendengar tuh ada gerakan. Karena kontak sudah. Kontak. Apa aja yang sering kita dengarkan, makanya kontak. Tapi kalau orang senang mendengarkan dangdut, mendengar Quran beda. Karena kan ada goyangan. Orang senang dangdut dia mau bergerak. Mendengar asik. Salah kaya, ada terlalu salah, tapi itulah hobinya. Tapi pada saat mendengarkan dangdut itu lupa dengan Allah, itu salah. Karena Allah ada meriakan kita lupa tuh, wala takun minal ghafilin, kata Allah dalam Al-Quran. Jangan sekali-kali kamu lupa dengan aku yang menciptai kamu. Jangan lupa. Dan lidah. Lidah ini yang paling luar biasa lah. Lembut, lemah, tapi risikonya besar lidah ini. Hendaknya pandir kita. Apalagi kita menghadap Ramadan inilah disuruh menahan al-imsak, ya lah, menahan segala-galanya. Dan tangan dan perut dan paraj dan kaki itu semuanya adalah anggota yang diperintah oleh hati. Dan jikalau baik anggota yang zahir itu, niscaya sempurna badan itu. Sempurna. Artinya sempurna aktivitas anggota itu.
Dan jikalau binasa hati itu, niscaya binasalah segala badannya itu. Dan yang dikehendaki dengan baik hati itu yaitu mengerjakan taat yang batin. Mengerjakan taat yang batin karena hati itu di dalam anaknya. Rasa kada dilihat oleh kita, tapi rasa. Dan menjauhi akan maksiat yang batin. Dan yang dikehendaki dengan baik anggota yang zahir itu ialah mengerjakan taat yang zahir. Dan menjauhi akan maksiat yang zahir. Dan yang dikehendaki dengan taat yang batin itu, yaitu segala sifat yang kepujian dan perangai yang baik seperti ikhlas di dalam segala ibadah. Ikhlas di dalam segala ibadah. Ikhlas ini ketika ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah, Zahidin kaina dulu aku bertakun Jibril, itu kalau jar Jibril kaina dulu aku bertakun Allah Ta'ala. Jadi antara hamba dengan Tuhan ikhlasnya tidak sama dengan ikhlas hamba dengan hamba. Kalau dengan hamba kita pahami sudah. Apabila bekerja menolong karena Allah. Terjemahnya karena Allah ini macam-macam. Kalau ikhlas kita beribadah kepada Allah. Dalilnya hadis la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu dalilnya. Ingat kita setiap beraktivitas beribadah kepada Allah. Pertama dahulu yang paling mudah kita ingat bahwa kita kalau beraktivitas ditolong Allah. Atau karena rahmat Allah. Tahapan-tahapan. Karena ya Rasulullah abdalu imanil mar'i ayya'lama annallaha ma'ahu haisukan. Sempurna iman seseorang itulah ya selalu yakin dan ingat setiap dia bergerak dan diam ditolong Allah dimanapun berada. Itu hadis. Cuma kita kada ingat kau mengangkat tangan, kau berdiri rasa seorang ya. Berdiri iktidal sembahyang. Supaya sempurna iktidal kita, ya sempurna tegak. Lurus menurut fikih kan, jangan merengnya. Nang sempurna bujur tuh kita ingat bahwa kita kau berdiri karena ditolong Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang mengakui kekuatan kita pada saat itu pasrah. Panah dalam bahasa Islam. Bujur-bujur Allah yang menolongi. Itu diantaranya ikhlas kita. Bila kita kada ingat itu, lalu kita merasa kita lalu tak doa ya belaluan. Kada ingat nang aslinya Allah, nang Maha Kuasa. Nah itu ikhlas. Banyak definisi itu dalam ilmu tasawuf masing-masing lah. Ada di antaranya beribadah kada mengharapkan pahala dunia. Bagian ikhlas itu. Yang penting tunduk dengan perintah Allah sesuai dengan rukun dan syarat dikerjakan. Kada memikirkan karena ini yakin dunia ini sudah ada. Sudah ada balasan Allah sudah ada. Iya hidup kita nih. Nikmat ijat, nikmat diciptakan ini luar biasa nih kita nih. Kemudian nikmat imdad diperpanjang oleh umur kita. Belum kita punya apa-apa lagi. Itu yang disyukuri dulu.
Berapa banyak hamba lahir meninggal. Kita alhamdulillah sampai hari ini masih imdad. Masih diperpanjang oleh Allah umur. Masih bisa berzikir kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah. Sedikit sekali yang bisa bersyukur kepada Allah. Padahal khitabnya ini kepada keluarga Nabi Daud, kepada nabi-nabi khitabnya Al-Quran ini. Malu ya ala Daud syukran wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah. Sedikit sekali yang bisa bersyukur. Karena tadi apa? Kejadian kita ini, kita belum bisa menyukuri. Yang kita syukuri itu apa? Bila sudah nyaman, bila sudah fasilitasku awak sehat, hanya alhamdulillah. Padahal nikmat ijad Allah menciptakan kita itu luar biasa. Nah, kita sangat kita perhatikan itu. Kita ini biasanya sudah mendapat nikmat, hanya syukurnya tuh pindah terancak, ya ada. Awak sehat, duit banyak, syukurnya bagus juga. Nah, makanya khitab Al-Quran tadi, malu ala Daud syukran wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah. Itu kepada nabi-nabi khitabnya lah. Kayak itu Allah memudahkan sedikit sekali. Karena rancak ada ingat Allah kita. Mudah-mudahan berkat kita membaca. Ya, mengatakan Allah itu apa? Banyak berzikir, banyak menyebut Allah. Makanya Abdurrahman ibn Auf itu kan orang yang terkaya zaman Rasulullah, ya kan? Saudagar yang terkaya. Tapi beliau sedetik pun kada pernah mundur waktu. Karena kada pernah mengganggu. Harta dunia kada pernah mengganggu. Ada kita nih banyak maalang-alang waktu itu, ya ada alasan maalang-alang nih, maalang gawian nih. Jadi digawe dulu. Padahal umur tuh ada maalang-alang. Aja 1 detik kada mundur, 1 detik kada maju. Likulli ummatin ajal, idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Ini kita kembali itu kepada ajal sebab ini lah. Umur kada tahu, orang sehat bisa datang aja. Orang sakit bisa lambat, bisa lambat datang aja. Ada yang sampai 10 tahun sakit lu, hanya habis aja. Oleh karena itu orang sehat nih jangan coba-coba merasa sehat. Supaya tetap ingat mati. Karena ya Rasulullah paling sedikit sehari 5 kali malaikat malakal maut datang menghilangi. Datang asli, innalillah sudah. Jadi yang kita khawatirkan bekal kita itu lah. Kalau mati jadi dikhawatirkan itu sebuah kepastian. Kullu nafsin zaikatul maut. Bekal kita nak cakap dikubur sekian juta ribu tahun tuh yang kita perhatikan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Sebaik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas di dalam segala ibadat. Dan seperti zuhud. Zuhud itu dimenai jangan benci dengan dunia. Memang terjemahnya kayak itu. Karena contoh ada Abu Bakar kaya, sahabat ya. Sayyidina Umar kaya, Sayyidina Utsman kaya. Tapi tidak pernah menghalangi ibadah itu aja kuncinya. Seapapun banyaknya jauh kita tidak pernah sedetik pun melalaikan Allah. Abdurrahman ibn Auf tadi sudah. Padahal hanya waktu kada hajat ya Nabi tandinya itu lah. Kada hajat saja. Jangannya dihadang lah. Tapi yang memerintah di awal waktu itu siapa? Allah dan Rasul. Nya kuncinya sembilan 5 waktu aja kita. Karena itu yang paling utama. Nah itu jadi sarana ibadah yang lain. Pilih 5 waktu dikawal tepat waktu. Selamat sudah kita. Sesuai dengan rukun dan syaratnya. Itulah para sahabat yang melaksanakan contohnya. Jadi sampai Nabi itu masbuk. Abu Bakar jadi imam sembahyang zuhur. Masbuk Nabi kita. Ini hikmah sebenarnya.
kejadiannya hikmah. Abdurrahman bin Abbas salat subuh masbuk. Terlambatnya hanya sembahyang subuh itu kan ada hajat beliau. Nah, jangan dihadang aturan lah Nabi dan Rasul, tapi kada dihadang. Tetap dirasakan di awal waktu. Menurut kita sini guru yang hebat benar ditinggalkan itu bisa katulahan lah. Nah, ini ada hukum di sini, artinya kada ada istilah katulahan. Artinya perintah Allah itu paling utama. Juhud, yakni tiada sangat gemar kepada dunia. Silakan aja, kaya berhemat, bagus lagi menyaman menolong dangsana keluarga Marina, jiran tetangga, itu disuruh Islam tuh. Nah, supaya harta ini membawa kita ke dalam surga. Nah, pada dalam Al-Quran dalil juhudnya Imam Ghazali, likai la tai'asu ala ma patakum, supaya kamu jangan putus asa sesuatu yang engkau hajatkan kada dapat lagi. Wala tafrahu bima atakum. Itu Al-Quran bicara yang diumpamakan Imam Ghazali. Jangan kau bersenang dan gembira ketika engkau cita-citakan itu datang, karena bisa membahayakan. Bila kada datang jangan sakit hati. Kada ingat surahnya. Lah, likai la tai'asum ala ma patakum wala tafrahu bima atakum. Itu Quran tuh. Itu di antara yang diambil Imam Ghazali dalil juhud. Ada kitab yang kada dapat nang kita hajati itu nang lawas sudah bahaya kada dapat pusang hati. Sebagai manusia itu kan wajar lah. Nah, tapi kalau dapat tuh gembiranya berlebihan. Nah, ini harus kita antisipasi dalam kehidupan kita agar jangan tertipu dengan mata benda dunia. Ya, ad-dunya mata'un qalil kata Allah. Dunia itu perhiasan yang sangat sedikit. Apa? Dunia banyak, umur kitanya yang sedikit. Ada yang belah rumah berapa mewah benar, tuan guru lagi 2-3 tahun mati sih. Nah, makna sedikit nang kali itu ya umur kita kadang menyandang. Bagus sih, belah rumah gana, tapi yang cari berselamatan supaya rumah tuh jadi ajar Nabi baiti jannati. Nah, ada contohnya Nabi supaya rumah itu betul-betul menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti wara. Apa wara? Jadi wara ini macam-macam, ada wara syariat, ada wara hakikat. Wara di sini kita harus menjaga semua anggota kita. Nah, jangan sampai terjadi yang haram, terutama makanan dan pakaian. Karena apabila ada yang haram itu ditolak ibadah kita, walaupun secara syariatnya sah. Nah, ini orang wara nih. Wara yakni meninggalkan segala yang haram dan yang segala yang subhat. Itu arti wara. Seperti sabar dan syukur. Dan tawakal dan mahabbah dan ridha. Dan barang lagi yang akan datang insyaallah ta'ala pembicaraannya. Dan yang dikehendaki dengan maksiat batin. Yaitu segala sifat yang kejahatan dan segala perangai yang jahat seperti riya. Riya beramal ibadah sunat senang dilihat orang. Beramal ibadah sunat senang dipuji orang. Kalau na wajib kita ada apa-apa. Lah, karena wajib itu sama menggawinya. Nyari anang riya anang ini sunat.
Jadi kalau Nabi mengumpamakan sembahyang sunat itu kalau kau bersedekah, tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Walaupun dalam Al-Quran itu ada, maka dalam Al-Quran itu dilakukan kan secara sembunyi. Apa? Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirrau wa alaniyah. Napakahkanlah harta kamu. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirrau, secara sembunyi. Melatih secara sembunyi supaya jangan bersedekah itu bergembira dengan manusia. Ya kan kalau manusia itu hati kita ini gembira, ketika kita babar orang memuji kita. Ketika orang memuji kita, kita gembira, itu bang pahalanya di sisi Allah ada. Karena gembiranya manusia bukan Allah. Berapa detik ada gembiranya orang memuji kita, alhamdulillah luar biasa. Suka kita respon pujian orang tuh, itulah pahalanya. Itu arti riya. Sirrau wa alaniyah. Disuruh juga nampak. Tapi kita sudah memahami itulah. Disuruh nampaknya agar orang lain bisa mengikuti. Bangun masjid banyak. Ya mau makan kan Bapak. Supaya dengan niat nang lain mengikuti. Selesai Bapak. Dan ujub di nang rancak benar di tahun kita ini lah hadir. Ujub tuh kita di kamar beribadat. Nah, apakah ibadat kita? Malam tahajud kah? Cuma kita merasa bangga dengan ibadah kita tuh. Rasa puas. Kada ingat bahwa jadi kawan kita tuh Allah menolong. Apalagi takuya di warung duduk. Misalnya ya lah. Hujan belum tadi, alhamdulillah ya aku kau bangun belum tadi subuh, aku belum tadi kau aja beberapa rakaat kayak orang, makinnya itu selesai sudah pahalanya. Kalau boleh dibuka, amal sunat tuh kada boleh dibuka. Lain kalau orang bertakun lain, hendak tahu boleh aja. Cuma kita jangan membuka karena kita motivasi itu senang awan manusia bila dibuka tuh. Pasti hati nafsu kita ini senang awan manusia sampai kan? Tinggal sini dulu lah. Mudah-mudahan ini nang ketiga ini memang banyak masalah hati lah yang dibicarakan. Makanya ini lebih penting daripada yang lain-lain karena yang mengendalikan kita beribadah ini hati. Mudah-mudahan apa yang kita baca tentang hati, penyakit hati dan kebaikan hati, mudah-mudahan Allah memberikan paham dan taufik kepada kita berataan sehingga kita kawam praktikkan hati kita ini supaya menjadi lurus, menjadi ikhlas, menjadi wara, menjadi juhud. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa anak istri kita dan dosa guru kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.